Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan, yaitu pertemuan kedua mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMP. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Doa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan bisa mengikuti pelajaran di hari Senin ini dan juga di pekan kedua ini. Ya, materi hari ini adalah mengenai interaksi dalam pembelajaran. Ya, seperti apa materinya? Ya, bagian yang pertama adalah mengenai interaksi person atau interaksi seorang individu seperti itu. Nah, dalam berinteraksi ini kan pastinya ada yang dinamakan dengan berbicara, itu ya. Nah, sudah sering kita dengar bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial, gitu ya. Apa itu makhluk sosial? Ya, makhluk sosial adalah makhluk yang bergantung dengan makhluk lain atau dengan manusia yang lain seperti itu. Jadi kita tidak bisa hidup secara sendiri. Nah, karena sebagai makhluk sosial inilah maka kita harus berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu ya. Nah, supaya kita dapat berinteraksi dengan baik, nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, pastinya adalah kita harusnya adalah berkomunikasi dengan orang tersebut, dengan manusia tersebut, dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah berkomunikasi, maka kita akan dapat menjadi makhluk sosial yang sebenarnya. Tapi kalau kita tidak ada komunikasi dengan orang lain, maka kita dinamakan menyendiri. Nah, itu kan berlawanan dengan makhluk sosial atau sebagai makhluk sosial seperti itu. Nah, kuncinya di sini adalah kita harus berkomunikasi, hanya itu saja. Kalau kita sudah berkomunikasi, maka kita sudah bisa menjalin interaksi sosial. Nah, di antara komunikasi dan interaksi sosial ini di dalamnya adalah ada interaksi antar individu, antar kelompok, dan sebagainya. Nah, seperti halnya ketika kita belajar ya di kelas seperti itu. Nah, kita kan juga berkomunikasi dengan orang lain yang dinamakan dengan siswa, karena kita posisinya sebagai guru seperti itu ya. Kalau kita posisinya sebagai siswa, berarti kita bersosial dengan orang lain, yaitu seorang guru. Ya, kalau di kelas kita bisa bersapa dengan siswa, siswa bisa menyapa gurunya dan sebagainya. Ya, sama dengan halnya walaupun di musim pandemi seperti ini, nah kita tetap bisa berkomunikasi ya dengan siswa atau siswa dengan guru, tetap bisa berkomunikasi walaupun tidak dalam satu ruangan. Ya, bisa dibayangkan kalau ketika kita musim sebelum pandemi ya, itu kita ada di kelas, kemudian kita bicara sendiri. Nah, itu kan sepertinya tidak masuk akal. Tapi kalau di musim seperti ini, nah, kita masuk kelas, di kelas nggak ada orang sama sekali, kemudian kita bicara sendiri. Nah, apakah itu bukan komunikasi? Ya, itu sama saja, itu adalah sama-sama berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan siswa atau siswa dengan guru. Ya, seperti ini, seperti Pak Suruh sekarang sedang menyampaikan materi, ini juga nggak ada siapa-siapa, nggak ada mahasiswa, nggak ada siapa-siapa di sini. Yang ada hanya kamera.
Ya nanti kalau sudah merasakan kedatangan Pak Surul silahkan disimak materinya. Nah nanti kalau materinya terlalu ruwet, terlalu bulat, ya silahkan lambaikan tangan. Ini seperti itu. Itu di musim seperti ini kita yang dihadapkan adalah layar, tapi layar yang saya yakin atau guru harus yakin bahwa di sana ada siswa yang sedang mendengarkan, ada siswa yang sedang menyimak, ada siswa yang butuh untuk belajar. Seperti itu ya. Nanti tidak mengharuskan untuk ketemu langsung, tapi yakin bahwa di sana ada orang yang membutuhkan kita untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Seperti itu. Ya, interaksi adalah yang dinamakan dengan bersosialnya. Di sini dari gambar yang saya tampilkan di sini, gambar mana yang menunjukkan mereka sedang berinteraksi? Ya, ini adalah fenomena-fenomena yang sudah tidak asing lagi di dunia maya, di sekitar kita. Itu sudah nggak asing lagi bahwa gambar yang sebelah kanan itu ya, nah itu adalah ada orang yang mereka berkumpul saling ngobrol, yang di tangannya ada minuman-minuman, ada yang rasa anggur, ada rasa jeruk, ada yang sedang puasa, seperti itu ya. Nah, mereka ngobrol tentang keadaan mereka masing-masing. Tanya, bagaimana kabarmu? Dan sebagainya. Nah, itu adalah ketika belum musimnya teknologi, mungkin seperti itu. Tapi sekarang, dengan kemajuan teknologi, mereka punya hati masing-masing. Kemudian ketika berkumpul, apa yang dibahas mereka? Apa yang disimak mereka? Apa yang ditanyakan? Siapa yang ditanyakan kabarnya? Ya, kalau dari gambar yang kiri itu adalah mereka sedang melihat gadgetnya masing-masing. Nah, kalau menurut kalian ini, dari dua gambar ini, kira-kira selisih berapa tahun antara gambar kanan dan gambar kiri? Ya, itu. Ya, tapi coba diperhatikan. Dari gambar satu, gambar kanan, dan gambar kiri, itu diperhatikan aktornya. Ya, mereka tidak jauh beda. Atau mungkin itu memang dalam waktu yang sama. Hanya saja yang sebelah kanan itu mereka sedang minum, jajannya masih di tasnya masing-masing, kemudian gambar kiri mereka mengambil jajannya masing-masing. Nah, kemudian gambar mana yang mereka sedang berinteraksi? Ya, seperti di pengertian yang awal tadi, interaksi adalah komunikasi. Ya, kedua gambar ini adalah semuanya saling sama-sama berinteraksi. Jadi sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika kita berkumpul, kita sibuk dengan jajan kita masing-masing. Iya, kita memang sibuk dengan jajan masing-masing, tapi kita di sini itu juga sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Ya, walaupun kita juga harus memperhatikan orang yang sedang di sekeliling kita. Nah, ini adalah sudah digambarkan oleh gambar ini. Mereka sudah memperhatikan teman-teman yang di sekitarnya, itu mereka mengobrol dengan minuman. Nah, kemudian ketika di sesi yang berbeda, mereka berinteraksi dengan orang lain yang ada di tempat yang jauh seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, dan ini juga kita tidak bisa menyalahkan orang yang sedang berkumpul tapi pegang HP masing-masing itu adalah orang yang egois seperti itu, bukan, tapi karena mereka juga sedang berinteraksi dengan orang lain. Itu ya. Jadi ini memang sudah terjadi di kehidupan kita. Nah, untuk berinteraksi atau berkomunikasi yang ditunjukkan di gambar ini adalah mereka berinteraksi dalam bentuk verbal atau juga non-verbal. Ya, verbal di sini bisa dikatakan mereka langsung berbicara satu sama lain, bisa secara langsung
atau berbicara secara tidak langsung seperti ini. Nah, ini termasuk berbicara yang tidak langsung. Ya, walaupun saya di sini adalah berbicara sendiri, tapi saya tahu ada kamu di situ. Gitu ya. Jadi saya nggak khawatir di sini ngomong sendiri. Pasti di sana ada yang mendengarkan. Nah, atau juga dalam bentuk tulisan. Kemudian ada pesan masuk, ada WA masuk, kemudian saya balas. Nah, itu adalah termasuk bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal. Bisa secara lisan atau secara tulisan. Secara langsung atau tidak langsungnya itu adalah sudah ya kita lihat respon orang yang kita ajak berkomunikasi. Kalau orangnya berhadapan, ya responnya langsung bisa langsung gitu ya. Tapi kalau orang yang tempatnya jauh, ya mungkin nanti ada selang waktu, mungkin mereka sedang sibuk atau seperti apa, jadi membalasnya tidak bisa secara langsung. Nah, kemudian komunikasi juga bisa dalam bentuk nonverbal. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah dengan isyarat, melambaikan. Nah, itu tandanya sudah nyerah, materinya terlalu sulit Pak, terlalu membosankan. Nah, seperti itu. Dengan isyarat saja, atau langsung dimatikan YouTube-nya, videonya langsung dimatikan, di-download saja, nggak dilihat. Itu adalah isyarat. Tapi kita sudah berkomunikasi, sudah ada tanggung jawab bahwa kita harus belajar gitu ya. Atau juga dengan bahasa tubuh. Ya, sebelum pembelajaran sudah disiapkan semuanya, bukunya, pensil dan sebagainya, sudah disiapkan untuk mencatat. Nah, itu bahasa tubuh. Karena kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Atau juga bisa dalam bentuk gambar. Nah, ini juga bisa digunakan dalam berkomunikasi. Kalau ya sekarang kan lebih sedang ngetrennya adalah menggunakan stiker seperti itu. Jadi stiker itu juga sudah bisa menjadi bentuk komunikasi atau mewakili apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita sampaikan, itu menggunakan stiker. Atau juga bisa menggunakan adanya ikatan cinta gitu ya, film yang sedang ngetren soal itu ya, ada ikatan karena kita sama-sama saling membutuhkan ya, guru membutuhkan siswa membutuhkan guru. Karena ada ikatan tersebut, maka terjadi komunikasi seperti itu ya. Nanti kalau ada materi yang tidak bisa atau belum dipahami, siswanya langsung bertanya ke gurunya memberikan arahan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk komunikasi. Nah, sekarang dilihat di sini. Ya, interaksi menentukan kualitas sosial. Nah, di situ digambar ada dalang kecil ya, sedang memainkan wayang kulit. Nah, itu menunjukkan interaksi yang berkualitas apa tidak? Ya, kita simak satu persatu ya. Nah, di situ ada dalang yang sedang memegang wayang. Dalangnya ada satu yang terlihat. Kemudian di sampingnya ada yang berseragam biru-biru, itu adalah yang penabuh gamelannya. Nah, apakah yang menabuh gamelan itu juga memegang wayang kulit? Ya, pastinya ya tidak. Mereka sudah memiliki pegangannya masing-masing. Ya, nanti juga masih di belakangnya ada MC-nya. MC-nya pegang apa? Pegang gamelan atau pegang wayang? Ya, pastinya MC-nya pegang mikrofonnya sendiri, bukan mikrofonnya dalangnya. Kalau mikrofonnya dalangnya nanti gimana dalangnya? Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti di belakangnya juga lagi ada sinden, samping ya sinden. Nah, sinden nanti pegang apa? Ya, biasanya pegang buku-buku syair lagu-lagu. Mungkin adanya sudah hafal, adanya belum. Apakah sindennya pegang gamelan? Ya enggak. Ya. Masa nanti pegang gamelan terus nanti yang nyanyi siapa? Nah, kemudian nanti di
bagian yang paling belakang lagi ada namanya penonton. Ya, penontonnya pegang apa? Apakah penontonnya pegang wayang kulit? Ya nggak mungkin, nah gitulah. Nah itu namanya adalah interaksi. Kalau interaksinya melakukan tujuannya masing-masing, melakukan perannya masing-masing, itu nanti bisa menjadikan suatu interaksi yang berkualitas, yang juga menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain. Dalangnya untung karena memang keahliannya di situ pegang wayang. Penontonnya untung karena bisa melihat pagelaran wayang kulit. Saling menguntungkan. Nah, kalau interaksinya penonton langsung maju pegang wayang kulit, nabuh gendang sembarangan, nah, itu nanti kan banyak yang dirugikan. Itu namanya bukan interaksi seperti itu. Kalau interaksi itu adalah saling menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, dengan berinteraksi di sini berarti kita sudah bekerjasama secara tidak langsung dan maupun secara langsung, ya kita bekerja sama. Kalau dari wayang di sini adalah walaupun penabuh gamelannya sepertinya itu ada yang memperhatikan dalannya dengan antusias, itu ya jangan dibatin dia itu pengen pegang wayang, ya enggak. Itu adalah si penabuh gamelan ingin mengepaskan nanti pas adegan tertentu nanti saya harus menabuh gamelannya, sehingga nanti pas antara kerjasama si dalang dan juga kerjasama si penabuh gamelan, sehingga nanti penontonnya langsung bisa histeris, wah gitu ya. Nah itu ya. Nah kalau nanti tidak ada kerjasama di antara mereka, antara wayang, yang si dalang, si penabuh, penonton, sindennya tidak ada kerjasama, nah, nanti semuanya kan diam saja, vakum, diam saja semuanya. Loh ini ada wayang kok nggak ada yang nggak dimainkan, ini gimana ini? Ya karena nggak ada kerjasama, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi. Ya lama-lama bisa bubar ya. Wah ini nggak jadi, barang langsung pulang semuanya, pulang. Itu ya. Makanya harus ada kerjasama sehingga akan menimbulkan interaksi yang berkualitas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau bekerja dengan kapasitasnya masing-masing akan menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain. Seperti itu. Nah ini adalah contoh suasana ketika kita sedang berinteraksi. Nah, itu ya. Ya, saya coba untuk diam sejenak gitu ya. Pak, kok diam saja sih, Pak? Ya, itu adalah contoh suasana interaksi. Interaksi yang bagaimana? Itu adalah suasana interaksi yang saya gambarkan di sini adalah masih bentuknya padat. Kenapa? Karena satu dengan yang lain itu saling diam-diaman. Pak, jangan diam saja, Pak. Jangan seperti dirinya yang sedang akhir-akhir ini dingin kepadaku, Pak. Ya enggak seperti itu ya. Itu adalah interaksi yang bentuknya masih padat. Sehingga kita di sini butuh untuk berkomunikasi. Supaya apa? Supaya suasana bisa mencair. Ya, karena kita tujuannya berkomunikasi adalah supaya mencairkan suasana. Itu ya. Ya, mungkin dalam berinteraksi itu adalah berawal dari suatu permasalahan. Ya, permasalahan di sini kan dalam artian masih bentuknya padat. Ada berpendirian masing-masing, ada yang A, B, dan C, ada hijau, pink, dan biru, berpendirian masing-masing. Sehingga di sini perlu adanya komunikasi, sehingga mereka yang awalnya berpendirian masing-masing nanti bisa dikomunikasikan sehingga bisa lebih mencair suasananya. Nah ini digambarkan dalam gelas itu kan berwarna-warni, tapi sudah dalam satu tempat. Nanti kalau diaduk menjadi apa? Ya mereka bisa menyatu, bisa mencair seperti itu.
Nah, ketika suasana sudah mencair, nah itu kalau sudah ditentukan keputusan akhirnya, ya sudah, berarti nanti silakan langsung ditutup, kemudian melanjutkan apa yang sudah disepakati tadi. Ya jangan dilanjutkan lagi ya kalau misal ada rapat tentang pembentukan ketua kelas, misal seperti itu. Nah, ketua kelas A, B, dan C ini adalah merasa dirinya unggul dengan kemampuannya masing-masing. Itu masih dalam bentuk padat. Kemudian mereka dimasukkan dalam satu forum, kemudian dipilih siapa ketua yang pantas. Dicairkan karena ada komunikasi. Nah, setelah ketuanya terpilih, ya sudah, silakan melanjutkan kegiatannya masing-masing. Ya jangan dilanjutkan lagi. Nanti kalau dilanjutkan, nanti pembahasannya bisa menguap kemana-mana. Ya awalnya membahas mengenai ketua, ganti ke bahas yang lain. Oh tuh, temannya tadi nggak masuk kuliah karena nggak punya paketan. Itulah tadi belum mengumpulkan tugas karena dari kemarin begadang terus. Oh itulah tadi saya lihat sedang di pasar memborong sayuran dan buah-buahan. Itu loh tadi masih tidur. Nah, padahal tadi kan yang dibahas adalah ketua. Bisa ke pasar, bisa ke tugas, ke mana-mana. Ya karena apa? Karena sudah menguap kemana-mana gitu. Jadi kalau sudah mencair, saya silakan langsung dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan. Itu ya, berarti jangan sampai interaksi kalian dalam bentuk padat. Silakan segera dicairkan. Nah, ketika berinteraksi sosial, nah interaksi pastinya adalah ingin menuju sesuatu yang lebih baik. Karena kita berinteraksi, karena saya ingin jadi lebih baik. Seperti kita berinteraksi dengan siswa, berarti kita sebagai guru mengharapkan siswa menjadi lebih baik, yaitu lebih mengetahui pengetahuan yang sedang dipelajari. Nah, siswa juga berinteraksi dengan baik, karena saya ingin mengetahui materi yang sedang saya pelajari, maka saya bertanya kepada guru kalau saya tidak paham. Nah, itu adalah interaksi yang baik. Nah, interaksi yang baik itu seperti apa? Yang bisa mempengaruhi. Ya, mempengaruhi guru karena bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan materi. Kemudian siswa juga bertanggung jawab untuk menguasai materi yang sedang dipelajari. Nanti ada pengaruhnya di situ. Nah, kemudian ada juga interaksi yang menjadi lebih baik karena hubungan yang saling menguntungkan. Ya, guru menyampaikan materi beruntung karena materinya atau ilmunya bermanfaat pada siswanya. Nah, siswa juga beruntung karena bisa mengetahui materi yang belum diketahuinya. Berarti ada hubungan yang saling menguntungkan. Itu adalah interaksi yang baik. Nah, kemudian juga ada perubahan perilaku dan perubahan kondisi. Itu ya. Nah, itu juga penting untuk siswa dan juga untuk gurunya. Terutama ke siswanya karena ada perubahan perilaku dan kondisi. Perilakunya awalnya belum begitu disiplin, menjadi lebih disiplin karena ada tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian perubahan kondisinya, yang awalnya belum mengetahui suatu ilmu, kemudian pembelajaran sehingga mengetahui ilmu yang sedang dipelajari. Nah, itu ya, adalah itu interaksi yang baik yang saling menguntungkan. Nah, untuk syarat-syarat berinteraksi yang pertama adalah adanya kontak sosial. Ya, apa itu kontak sosial? Yaitu adanya interaksi antar individu, ya, orang dengan manusia, orang dengan orang, atau individu dengan kelompok. Ya, seperti guru kan seseorang dengan kelompok di kelasnya, dengan siswa di kelasnya. Itu manusia dengan kelompok, individu dengan kelompok, atau juga bisa kelompok dengan kelompok. Nah, itu bisa dinamakan kontak sosial.
Nah, kontak sosial di sini juga bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung ya bisa bertemu secara real time, seperti kalau ada di kelas musyawarah atau dengan aplikasi Zoom atau Google Meet, itu kan real time, itu secara langsung, atau juga secara tidak langsung ya seperti ini, bisa secara tidak langsung, atau juga dengan adanya grup WA itu juga bisa dikatakan langsung atau tidak langsung, karena mungkin ada yang langsung merespon, ada yang tidak langsung merespon, seperti itu ya. Nah, itu kontak sosialnya. Nah, kalau ada hubungan kontak sosial kemudian dilanjutkan dengan adanya komunikasi, yaitu menyampaikan apa saja yang ingin dibahas, ya, dikomunikasikan. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, nah ini harus diselesaikan, dipilih mana solusi yang terbaik, itu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada komunikasi, ya selanjutnya harus ada efeknya, harus ada reaksinya. Nah, setelah kita berkomunikasi ya, panjang kali lebar, nah seperti itu. Nah, ada luasnya nggak ini? Ada efeknya nggak? Kalau nggak ada efeknya, berarti tadi komunikasinya masih belum efektif ya, karena belum ada efeknya, belum ada reaksinya, belum ada perubahan yang dialami. Ya, kalau setelah berkomunikasi ada perubahan, misal setelah belajar bersama dengan guru, kemudian siswanya mau mengerjakan tugas, kemudian lebih paham, itu kan berarti ada efeknya, ada reaksinya dari komunikasi di kelas. Tapi ketika guru sudah menyampaikan materi kok siswanya nggak ada efeknya, nah itu nanti perlu ada adanya koreksi ya. Yang masih kurang itu di pihak guru atau di pihak siswanya, seperti itu, karena sudah berkomunikasi, sudah pembelajaran, tapi kok efeknya belum ada. Nah, ini harus ada introspeksi diri, itu ya. Nah, itu tadi adalah mengenai interaksi ya. Nah, format interaksi di sini ada dua. Ini adalah dilihat dari efeknya. Efeknya ada dua, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Nah, yang pertama adalah dinamakan asosiatif, itu adalah kerjasama. Ya, kerjasama di sini adalah pastinya adalah ingin menuju ke tujuan tertentu. Nah, kalau ada tujuan tertentu ya kalian bisa melakukan kerjasama. Seperti guru dan siswa. Nah, ini kalau kita ingin mencapai tujuan tertentu, yaitu bisa menguasai pengetahuan tertentu, maka kita kerjasama. Guru menyampaikan materi, siswa menerima materi. Ada tujuan tertentu. Kemudian juga ada yang namanya akomodasi. Ya, akomodasi adalah keseimbangan dan bisa meningkat. Ada keseimbangan di situ. Ya, kalau seimbang berarti nanti ada dari materi yang disampaikan, kemudian dengan tugasnya itu juga seimbang, sehingga nanti bisa direspon oleh siswanya. Ya, jangan sampai nanti kita menjelaskan A, nanti soalnya di B. Nah, ini kan juga nanti nggak nyambung, seperti itu. Kalau kita menyampaikan A, ya berarti nanti tugasnya adalah dengan A. Nah, bentuk yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah introspeksi diri. Jadi kita membantu dalam interaksi sosial. Cara berinteraksi adalah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah menggunakan kekuatan yang kita miliki, yang sesuai yang kita pahami, maka kita dapat berinteraksi dengan baik, seperti itu ya. Kemudian interaksi yang disosiatif, yaitu persaingan. Nah, persaingan adalah karena ingin memperoleh keuntungan sendiri, yaitu juga dinamakan interaksi, tapi interaksinya disosiatif. Ini ada A dan B, ada kelompok A, B, dan C bersaing. Kenapa? Karena ingin untung sendiri. Kelompoknya ingin untung, kelompoknya ingin nilainya paling tinggi. Itu adalah termasuk interaksi.
karena ada rasa ingin meningkatkan nilainya, pengetahuan, maka mereka bersaing. Seperti di lomba atau kompetisi itu kan mereka bersaing gitu. Tapi itu adalah salah satu bentuk interaksi. Karena saya ingin lebih tinggi dari kelompok sebelah, maka saya harus bersaing dan meningkatkan kapasitas diri. Nah, itu juga bisa menjadi suatu interaksi. Atau juga bisa dinamakan kontravensi. Nah, kalau kontravensi ini adalah tidak percaya dengan kemampuan orang lain. Nah, ada si A yang berpendapat seperti ini, saya nggak setuju karena saya mempunyai pendapat yang lain. Itu namanya kontravensi. Yaitu wajar saja ya dalam berinteraksi kalau kita ada perbedaan pendapat, tapi harus segera diluruskan, segera dimusyawarahkan. Nah, yang paling berbahaya ini adalah adanya pertentangan. Karena tadi selain kita tidak menyetujui pendapat orang lain, nah kita juga mengancam orang lain supaya mengikuti kehendak kita, atau juga bisa sampai menggunakan kekerasan. Nah, itu yang harus dihindari ya. Kalau kita pendapat kita tidak disetujui orang lain, ya wajar saja. Jangan sampai kita menggunakan kekerasan atau menggunakan ancaman. Itu ya. Nah, ini adalah format-format dari interaksi dari efeknya. Kemudian dari jumlah pelakunya di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada interpersonal, ada kelompok kecil, dan juga ada komunikasi publik. Ya, untuk yang pertama interpersonal di sini adalah interpersonal di sini adalah antara individu dengan individu, seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk paling mudah kita ketika kita bertemu dengan teman kita bersalaman. Ya, walaupun tidak jabat tangan gitu, tapi dengan isyarat itu kan bisa. Itu namanya interaksi dari interpersonal. Kemudian kita saling menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian gimana kabarnya? Kabarnya saya baik. Dan ngobrol terus, nah seperti itu. Kemudian nanti diakhiri dengan salam. Oh ya, sampai bertemu lagi ya, saya masih ada tugas. Oh ya, nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu interaksi interpersonal. Nah, dalam berinteraksi interpersonal di sini adalah pastinya ada tujuan tertentu ya. Apalagi kalau kita ada di kelas, ya nanti pastinya ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Apalagi sebagai guru ya, guru di sini adalah diibaratkan mempunyai suatu kekuasaan secara tidak langsung ya, mempunyai kekuasaan. Kenapa? Ya karena antara guru dan siswa itu kan ya harusnya itu kan yang lebih mengetahui pengetahuan adalah gurunya, karena sudah lebih dulu belajarnya, pengalamannya juga banyak kan, sehingga mempunyai kekuasaan yang lebih. Kenapa? Karena skillnya di sini. Ya, ini juga bisa ketika baca di kelas kita menunjuk siswa yang lebih pintar untuk menjelaskan materinya kepada siswa yang lain. Itu juga karena skillnya. Karena skillnya di atas rata-rata, makanya dia mempunyai kekuasaan untuk membantu menyampaikan materi kepada teman-temannya. Karena skillnya, ya. Kalau siswa yang belum begitu paham kan mungkin disuruh memperhatikan terlebih dahulu sebelum diminta untuk menjelaskan di depan. Karena skillnya. Kemudian kekuasaan karena legitimate power, karena memang regulasinya atau hukumnya. Nah, sebagai guru kan pastinya harus mengajar kepada siswanya. Karena itu adalah menurut hukumnya, harus menyampaikan materi, harus memberikan latihan-latihan seperti itu. Karena itu adalah hukumnya. Dan siswanya juga harus mentaati perintah dari gurunya tadi. Nah, kemudian ada reward powernya.
kekuasaan karena hadiah. Ya, misalkan ketua kelasnya sudah dipilih. Nah, ketuanya memiliki kekuasaan untuk mengatur siapa yang piket, nah kemudian siapa yang harus menjadi sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Memiliki kekuasaan walaupun sama-sama tingkatan siswa, karena sudah memiliki reward karena tadi dipilih oleh gurunya, misal seperti itu. Kemudian juga ada coercive power atau yang dinamakan dengan pemaksaan, seperti itu ya. Nah, pemaksaan di sini karena apa? Ya karena guru ingin meningkatkan kemampuan siswa, maka guru dalam tanda kutip memaksa siswanya untuk mengerjakan tugas. Karena tujuannya adalah baik supaya ngecek apakah siswa sudah paham dengan materinya apa belum. Jadi diberikan tugas untuk dikerjakan, itu artinya ya. Nah, kemudian yang kelima ada kekuatan yang referen, yaitu menyenangkan orang lain. Dalam di sini adalah menyenangkan guru, menyenangkan ke siswa, atau siswa menyenangkan ke guru. Ya, siswa mengerjakan tugas dengan baik, kemudian dapat nilai yang bagus. Nah, itu nanti kan gurunya juga senang. Itu bentuk interaksi yang bagus. Atau gurunya kemudian menilai ke siswanya ternyata nilainya kurang dan gurunya memberikan nasihat motivasi. Nah, itu kan juga menyenangkan ke siswanya. Oh, ternyata gurunya tidak marah, oh ternyata gurunya baik, sabar. Nah, itu adalah format interaksi interpersonal. Kemudian format yang kedua adalah antara kelompok kecil. Di sini adalah biasanya adalah untuk mempermudah pertemuan. Nah, kalau kita sedang belajar kelompok itu kan nanti mempermudah dalam pertemuan ya. Kelompok A nanti hari Senin berkumpul di rumahnya ini untuk membahas tugas ini. Mempermudah pertemuan karena kelompoknya kecil ya. Dan lagi kalau satu kelas itu kan nanti ada yang sibuk ini nanti kan ya, tidak bisa melakukan pertemuan seperti itu. Nah, kelompoknya cenderung kecil itu kan lebih mudah dalam bertemu. Kemudian personality kelompok atau kelompok yang identitas dari kelompok itu sendiri. Biasanya kan kelompok adalah membahas materinya masing-masing, sehingga memiliki ciri khas di kelompoknya tadi. Nah, kalau kelompok satu membahas mengenai himpunan, kelompok dua membahas mengenai statistika. Nah, itu kan nanti kelompok 1 dan 2 kan memiliki keunikan yang masing-masing. Nah, nanti kalau yang dibahas terlalu besar, nanti banyak yang menyerahkan ke yang paling sergam. Kamu saja yang mengerjakan. Nah, itu nanti kan juga tidak bagus dalam berinteraksi. Kalau semuanya saling bekerja, itu kan nanti juga akan lebih baik. Kemudian ada komitmen dalam tugas, dan juga ada yang saling bergantung satu sama lain. Ya, karena apa? Karena sudah ada pembagian tugas tadi, sehingga yang satu ini bergantung pada yang lain. Oh, bagian kamu adalah mencari data, oh bagian kamu adalah analisis data, bagian kamu adalah membahas. Nah, ini kan nanti ada yang ketergantungan. Kalau ini belum dilakukan, nah ini ya tidak bisa dilakukan. Kalau ini sudah bisa dilakukan, nanti bisa lanjut ke berikutnya. Seperti itu ya, berarti saling tergantung dengan orang lain, sehingga kalau mau kerjasama nanti bisa selesai tugasnya tepat waktu. Kemudian kalau komunikasi publik di sini lebih didominan oleh seorang pembicara seperti itu, sehingga para audiens tidak terlalu bisa untuk berinteraksi secara langsung dengan narasumber, karena orientasinya adalah kepada si pembicara. Kemudian audiensnya lebih besar daripada yang kelompok kecil tadi ya. Seperti di kelas itu kan kita yang bisa berinteraksi adalah hanya beberapa siswa saja, tidak bisa secara keseluruhan. Walaupun peluangnya sama, bisa berinteraksi, tapi yang mau bertanya, yang mau berkomentar kan hanya beberapa saja. Itu karena komunikasi di publik seperti contohnya. Nah, itu tadi ya, kurang berinteraksi dan juga bahasanya lebih umum seperti itu. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah audiens secara umum.
Nah, bentuk interaksi dari proses terjadinya itu adalah bisa dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama adalah identifikasi. Nah, di sini adalah proses meniru perilaku orang lain sama persis, identifikasi. Kemudian ada imitasi. Nah, di sini selain kita meniru, tapi juga tetap menunjukkan ciri khas kita. Meniru orang lain, kemudian kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu kita imitasi. Itu ya. Kemudian sugesti, yaitu melakukan sesuai perintah. Ada interaksi yang seperti tadi, guru memberikan PR, akan dikerjakan, siswanya mengerjakan PR. Itu sugestinya. Nah, kemudian ada motivasi. Ya, motivasi di sini adalah dorongan yang lebih ke tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Kalau kamu nanti mengerjakan ini, nanti bisa menguasai apa. Itu adalah motivasi. Nah, kemudian simpati adalah tertarik atau kagum pada orang lain, gitu ya. Kalau empati berarti kita ikut merasakan sesuatu. Dan kalau sebagai siswa itu merasa kesulitan kalau belajar daring, ya berarti kita juga ikut memahami menggunakan media yang paling mudah atau yang terjangkau dengan siswanya. Itu kita berempati kepada siswa. Gitu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai interaksi, sehingga ketika berinteraksi berarti kita harus memperhatikan lawan bicara kita, siapa yang sedang kita hadapi, kemudian materi apa saja yang sedang kita sampaikan, seperti itu ya. Nah, berlanjut ke berikutnya, yaitu mengenai konsentrasi belajar. Nah, setelah kita berinteraksi tentang menyampaikan sesuatu, nah pastinya kita kan harus bisa berkonsentrasi dengan apa yang sedang disampaikan. Nah, seperti acara-acara seperti ini, acara webinar, nah itu kan sering ya, saresean itu. Kalau kalian mengikuti acara-acara tersebut, itu berapa lama bisa berkonsentrasi? Ya, mungkin ada yang hanya 10 menit, ada yang 20 menit, ada 1 jam. Ya, tapi rata-rata acaranya adalah selama 1-2 jam itu ya, kalau sudah tingkatan mahasiswa. Kalau nanti sudah tingkatan dosen, nah itu nanti bisa sampai jam-jam gitu ya. Apalagi kemarin tuh di sesi akreditasi itu kan dari pagi sampai sore ya, walaupun dibagi per bagian tadi. Ya, ternyata memang karena tingkat konsentrasi itu ditentukan oleh faktor-faktor seperti itu ya. Nah, menurut para seorang ilmuwan di sini adalah ternyata kekuatan belajar seseorang itu rata-rata itu 30 menit saja. Nah, setelah itu akan mengalami penurunan. Nah, kalau sudah 30 menit itu biasanya mengalami penurunan. Nah, bahkan menurut ahli yang lain, tapi ini sudah tingkatan siswa ya, kalau tadi secara umum. Nah, kalau siswa itu konsentrasi itu di menit ke 15-20 saja. Setelahnya nanti juga akan mengalami penurunan. Nah, sehingga di waktu 15-20 menit ini berarti kita harus memaksimalkan bahwa materi yang kita sampaikan harus benar-benar bisa diterima oleh siswanya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kemas materinya dengan sangat menarik, seperti itu ya. Jadi di 20 menit pertama itu memang materinya sudah tersampaikan kepada siswa tadi. Nah, ketika pembelajaran hendaknya guru melakukan istirahat terlebih dahulu atau istirahat sejenak sehingga konsentrasi siswa bisa terjaga. Ya, kalau pembelajaran daring seperti ini ya dengan menggunakan video lah, kalau kita sudah mulai bosan ya kita tandai sekarang menit kesekian, nanti saya lanjutkan lagi. Nah, itu nanti yang bisa mengatur kalian sendiri, seperti itu ya. Kalau jenuh dengan materinya sulit sekali, ribet sekali, itu nanti bisa di pause terlebih dahulu, nanti bisa dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena kita menjaga konsentrasi yang sedang kita lakukan untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, kalau kalian sendiri, ya, kembali ke pertanyaan yang awal tadi, berapa lama kalian dapat berkonsentrasi? Nah, ini adalah ada suatu
bisa dikatakan rumus ya, nanti endingnya bisa bertemu rumus. Untuk usia 20 tahun ya, ada di sini 20 tahun, yaitu lama konsentrasi itu sekitar 60-100 menit itu sudah bisa berkonsentrasi ya gitu. Nah, kalau usia yang 12 tahun ini kemungkinan kelas 6 atau kelas 7 ya, itu waktunya adalah 36-60 menit bisa berkonsentrasi. Nah, kalau anak usia 1 tahun, nah, ada yang punya adik di sini, ya adik kecil ya, bukan adik besar ya. Nah, berapa tingkat konsentrasinya? Ya, kalau dihitung dari persamaan di atas, dari usia 20 dan 12 ini nanti bisa ketemu suatu persamaan dan kita bisa menentukan hubungan antara durasi konsentrasi dengan usia seseorang. Sehingga memang kita harus memperhatikan tingkat konsentrasi lawan bicara kita. Kalau kita sebagai guru ya, siswanya ini durasinya berapa lama, itu harus kita perhatikan. Apalagi matematika, nah itu nanti yang kita sampaikan pasti mungkin menjenuhkan orang lain, sehingga di sela-selanya kita isi dengan jeda, dengan permainan atau dengan apa gitu. Ini mengenai durasi konsentrasi. Nah, menurut pengertiannya sendiri adalah konsentrasi adalah bisa berupa concentrate atau concentration. Ya, artinya adalah memusatkan atau pemusatan. Atau konsentrasi adalah pemusatan perhatian pada suatu hal. Berarti kalau kita konsentrasi berarti fokus pada suatu hal. Tidak dalam semua hal. Ya, ada satu hal saja. Misal kita sedang belajar aljabar berarti kita fokus ke aljabar saja. Analisis, kemudian statistiknya ditinggal dulu karena memang kita fokus pada suatu hal, konsentrasi dulu. Nah, tingkat konsentrasi di sini selain tadi dipengaruhi oleh usia, juga dipengaruhi oleh kemampuan otak masing-masing siswa atau kemampuan otak masing-masing seseorang gitu ya. Kalau usia kan bisa dilihat, tapi kalau kemampuan otak, nah itu kita tidak bisa mengetahui. Tapi rata-rata juga seperti tadi ya, perbandingan antara usia dan durasi tadi. Nah, pemusatan perhatian ini akan meningkatkan, menyerap dan memahami informasi yang didapat. Ya, dengan kita berkonsentrasi, maka kita dapat menyerap materi yang sedang dipelajari. Seperti itu. Nah, tentukan persyaratan. Nah, nanti setelah ini saya akan menampilkan pernyataan-pernyataan. Kemudian kalian silakan menebak ya. Silakan menebak ini termasuk siswa yang sedang berkonsentrasi atau tidak. Tuh. Nah, yang pertama adalah mendengarkan dan mencermati materi yang disampaikan oleh guru. Ya, mendengarkan dan mencermati materi yang disampaikan oleh guru. Nah, itu termasuk konsentrasi apa tidak? Ya, termasuk konsentrasi ya, karena warnanya hijau gitu ya. Karena yang kedua, yaitu diam ketika ditanya atau diberikan instruksi. Konsentrasi apa tidak? Ya, karena diam saja pastinya tidak ya, merah. Dan yang ketiga, mengangkat tangan kiri ketika diminta mengangkat tangan kanan. Konsentrasi apa tidak? Ya, konsentrasinya kurang ya, suruh tangan kanan kok tangan kiri gitu ya. Ya, keempat, mampu mengerjakan tugas di rumah setelah pembelajaran. Ya, konsentrasi apa tidak? Ya, konsentrasi pastinya ya, karena bisa melakukan lagi. Kemudian meletakkan kepala di atas meja ketika pembelajaran sedang berlangsung. Duh, ini agak susah ini. Ya, antara mendengarkan dengan berselayar di dunia mimpi gitu ya. Nah, konsentrasi apa tidak? Ya, tidak konsentrasi gitu ya. Kemudian bertanya ketika mengalami kesulitan atau belum paham, berarti konsentrasi apa tidak? Ya, seperti itu ya. Nah, dan yang ketujuh, tidak dapat memberikan jawaban atas materi yang sedang dipelajari. Konsentrasi apa tidak?
ya, karena tidak bisa memberikan tadi ya. Kemudian tepat waktu dan disiplin mengikuti pembelajaran, konsentrasi apa tidak? Ya, termasuk konsentrasi. Nah, itu tadi adalah aktivitas atau contoh kasus tentang kegiatan konsentrasi. Nah, itu juga sudah menggambarkan tentang indikator-indikator tentang konsentrasi belajar. Jadi bisa dikatakan kalau mengikuti nomor 1 sampai 8 di situ, berarti siswa itu sudah dikatakan sedang konsentrasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Itu ya. Nah, sehingga ya, apa saja indikator konsentrasi yang tadi? Ya, nanti silahkan disebutkan ya. Indikator dari konsentrasi belajar ada 8 poin. Ya, kalau 8 poin ini terpenuhi, maka bisa dikatakan siswa sudah berkonsentrasi dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Itu ya. Nah, dalam berkonsentrasi di sini tadi karena ada beberapa yang termasuk tidak konsentrasi, ternyata di situ ada yang penyebabnya sehingga siswa atau seseorang tidak konsentrasi. Nah, yang pertama adalah karena tidak adanya motivasi diri. Ya. Jadi dirinya kurang termotivasi gitu ya, berarti butuh motivasi. Kemudian juga karena jenuh. Ya, jenuh ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya, jenuh itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena kesehatannya terganggu. Nah, ini juga karena kalau tubuh kita tidak fit, itu juga dalam mengikuti pembelajaran tidak bisa maksimal. Kemudian juga karena lingkungan yang tidak kondusif. Nah, kalau lingkungan kita itu tidak kondusif dalam belajar, itu juga kita tidak bisa akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu ya. Nah, untuk mengatasi hal-hal ini, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berkonsentrasi? Nah, yang pertama adalah solusi ketika kesehatan kita terganggu. Ya, pastinya adalah kita harus segera berobat ya kalau kesehatan kita terganggu. Ya, kalau kita sudah sehat, berarti kita harus yang pertama adalah cukup istirahat dan juga cukup tidur. Itu yang penting ya untuk menjaga kesehatan. Kemudian makan dan minum yang bersih, baik, halal, seperti itu ya. Kemudian jantung kita harusnya normal gitu ya. Supaya normal bagaimana? Ya kita sering olahraga ya, seperti itu ya, supaya kita bisa menjaga jantung kita tetap normal gitu ya. Kemudian nafas kita juga teratur. Kenapa? Ya karena kalau kita nafasnya jarang gitu ya, nanti lama-lama kita bisa mengantuk ya. Tapi kalau kita kalau kita sedang berolahraga, nanti kan kita bisa nafasnya teratur dan nanti bisa menjaga kesehatan. Kemudian kalau suasananya jenuh, nah itu yang kita bisa lakukan adalah mengubah posisi duduk. Nah, ketika kita duduk bersila jenuh, nah kita bisa selonjoran jenuh kita bisa baringan. Jadi seperti itulah ya, solusi-solusi supaya kita tidak jenuh dan tetap kita bisa memperhatikan materi itu ya. Kemudian bisa menggunakan media atau model pembelajaran yang unik-unik seperti itu ya, supaya kita tidak jenuh. Atau juga kita selai dengan bernyanyi itu ya. Kita sudah kelihatan puyeng, nah kita bernyanyi dulu. Bulanku ada 5 atau bulanku ada 6 atau bulanku ada 7, nah terserah itu. Kemudian libatkan siswa dalam belajar ya, supaya tidak terlalu fokus pada guru, kita fokuskan pada kita libatkan juga siswanya itu ya. Kemudian untuk lingkungan ya, supaya lebih kondusif, nah salah satunya adalah bisa mengupayakan udaranya tetap segar gitu. Bisa dilakukan pembelajaran di luar kelas, di kebun atau di mana gitu ya, supaya udaranya bersih gitu. Mungkin kalau terlalu ramai karena kelas sebelah, itu kan bisa pindah ke ruangan yang lain supaya lebih kondusif. Kemudian kalau tidak ada motivasi, nah salah satu solusinya adalah kita bisa beribadah dulu.
Kalau waktunya sholat duhur, ya kita sholat duhur dulu, nanti melanjutkan lagi. Sholat asar dulu, baru melanjutkan lagi. Gitu. Supaya kita lebih motivasi. Itu ya. Nah, itu tadi materi untuk hari ini mengenai interaksi dan konsentrasi. Ya, karena apa? Karena kita nantinya sebagai guru yang kita hadapi adalah orang lain, yaitu siswa, maka kita harus bisa memperhatikan cara kita berinteraksi dan juga tetap menjaga konsentrasi siswanya. Ya, durasi cukup panjang ini ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya, seperti itu ya. Ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang sudah disediakan. Untuk kali ini saya cukupkan sekian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.